Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lem Christopher D. Mulyawan dengan NIM 21120119130073. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu distribusi peluang kontinu sebagai syarat untuk memenuhi UAS probabilitas dan statistika. Untuk distribusi peluang kontinu itu merupakan distribusi peluang yang variabelnya atau variabel kontinunya didapat dari perhitungan dan bukan dari pencacaan seperti pada distribusi peluang diskrit. Yang dimana pada distribusi peluang diskrit itu variabelnya dari pecahan. Dan pada distribusi peluang kontinu juga itu umumnya nilainya berupa bilangan real dan bukan bilangan bulat seperti pada distribusi peluang diskrit. Untuk contoh variabel kontinu itu seperti tinggi badan, dalam bentuk sentimeter, berat badan kilo, dan waktu tempuh second. Untuk jenis-jenis distribusi peluang kontinu itu ada 5. Yang pertama itu ada distribusi normal, yaitu distribusi peluang yang umumnya dibuktikan dengan grafik simetris dan variabel yang diukur harus kontinu seperti tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Untuk rumusnya itu F adalah X dengan mu dan standar deviasi yaitu rumusnya 1 per standar deviasi per 2pi eksponen pangkat minus 1,5 lalu X min mu di per standar deviasi dikuadratkan. Untuk X-nya itu diantara minus tak terhingga hingga terhingga. Untuk distribusi gamma itu distribusi peluang yang dipakai untuk mengaplikasikan lamanya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Distribusi ini menggunakan fungsi padat peluang gamma. Untuk rumusnya itu Ft itu alfa beta T pangkat beta minus 1 dikali E minus alfa T pangkat beta. Untuk T lebih dari 0 dan untuk T yang lainnya itu 0. Untuk syarat distribusi gamma itu alfa harus lebih dari 0 dan beta lebih dari 0. Untuk distribusi chi-square itu distribusi peluang yang dipakai untuk pengujian non-parametrik. Peluang pengujian yang dilakukan itu menggunakan distribusi ini. Hasilnya jarang sempurna. Untuk rumusnya itu x kuadrat lalu 0,1 min E1 dikuadratkan per E1 lalu O2 0,2 min E2 kuadrat per E2 dan seterusnya sampai 0n minus En per kuadrat dikuadratkan per En. Lalu untuk distribusi yang lainnya adalah distribusi T, di mana distribusi peluang ini umumnya digunakan untuk menguji hipotesis suatu parameter. Paling banyak itu 2 populasi dan sampel yang digunakan itu kecil. Dari N itu lebih kecil dari 30 hingga 100. Untuk rumusnya itu T sama dengan Z per akar V per V, di mana Z itu didapat dari X minus min per standar deviasi per akar N, dan V itu dapat dari N-1 S kuadrat per standar deviation kuadrat. Untuk distribusi F itu distribusi peluang yang hampir mirip dengan distribusi T, tetapi pengujian parameternya atau populasinya itu lebih dari 2 populasi. Kalau yang tadi distribusi T itu kan cuma 2 populasi paling banyak. Untuk rumusnya itu F sama dengan U per V1 per V per V2. Untuk contoh soal distribusi peluang kontinu ini saya memakai distribusi normal. Untuk soalnya itu dalam suatu pengecekan kecepatan kendaraan di jalan tol terdapat 200 mobil yang berhasil dicek kecepatannya. Dengan rata-rata dari kecepatan mobil yang dicek kecepatannya adalah 80 km per jam dan simpangan baku dari pengecekan tersebut ada 15. Jika data pengecekan tersebut adalah data distribusi normal, maka berapa persen mobil yang kecepatannya lebih dari 95? Bisa langsung tulis. Untuk data yang tadi dia dapat adalah U sama dengan 80. Lalu standar deviation-nya itu adalah 15. Dengan X yang akan kita cari adalah 95. Maka kita akan mencari itu Z sama dengan lebih 95 karena kecepatannya lebih dari 95. Untuk mencari Z lebih besar dari 95 itu bisa didapatkan dari 1 minus Z lebih kecil dari 95. Di mana Z dari kurang dari 95 itu kita bisa mencari menggunakan rumus 95 atau X-nya dikurangi dengan
rata-rata yaitu 80, diper standard deviation yaitu 15. Sehingga kita akan mendapatkan 15/15 yaitu 1, di mana 1 ini kita akan mencari menggunakan tabel distribusi normal, yaitu di mana tabel distribusi normal itu 1 adalah 0,3413. Lalu kita masukkan hasilnya ke rumus, yaitu 3413. Dari 0,3413 ini kita masukkan ke rumus yang ini, jadi kita akan mendapatkan 1 dikurangi 0,3413 dan hasilnya adalah 0,6587, di mana 0,6587 ini kita bisa buat persen dengan persen, yaitu 65,87%. Nah, persenan ini adalah persen di mana mobil yang kecepatannya lebih dari 95 akan didapatkan distribusinya peluangnya adalah 65,87%. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.